Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Gonzales Ngantul dengan NIM 2103020082. Program studi Ilmu Administrasi Bisnis kelas 1C semester 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas mereview buku pengantar sosiologi materi pertama hingga tengah semester. Baik, langsung saja. Yang pertama, Auguste Comte. Auguste Comte berpendapat bahwa ilmu sosial mempunyai urutan tertentu berdasarkan logika metode ilmiah. Metode ilmiah dari ilmu sosial berkaitan dengan disiplin ilmu sosial yang terdiri dari 3 paradigma. Yang pertama, positivisme, yaitu panca indera alat tangkap untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, konvensionalisme, yaitu manusia dipandang sebagai bebas dan merdeka. Yang ketiga, realisme, hakikat sesuatu. Auguste Comte disebut sebagai bapak sosiologi. Karya pertamanya yaitu The Course of Positive Philosophy. Karya yang mencerminkan komitmen yang kuat terhadap metode ilmiah. Metode yang harus diterapkan untuk menemukan hukum-hukum yang mengatur gejala sosial. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin yaitu socius yang berarti kawan dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, menurut Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Lahirnya sosiologi ke dalam ilmu pengetahuan tercatat pada saat Comte menerbitkan bukunya yang berjudul Positive Philosophy pada tahun 1842. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sebagai ilmu, ia berdiri sendiri karena telah memiliki unsur ilmu pengetahuan yang memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, bersifat empiris, berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. Hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, bersifat teoritis, berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Yang ketiga, bersifat kumulatif, berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada. Dalam hal ini berarti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. Yang keempat, bersifat non-etis, yang berarti pokok yang dipersoalkan bukanlah baik atau buruknya fakta tertentu, akan tetapi bertujuan untuk menjelaskan fakta secara analis. Pitrim Surikin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial dengan gejala non-sosial. Masyarakat sebagai keseluruhan yang berhubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Sosiologi berarti ilmu pengetahuan mempunyai ciri-ciri di bawah ini. Yang pertama, empiris, artinya didasarkan pada observasi terhadap kenyataan akan akal sehat, dalam arti tidak spekulatif. Yang kedua, teoritis, artinya menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi, menjelaskan hubungan sebab akibat dalam menyusun teori. Yang ketiga, kumulatif, artinya teori sosiologi dibentuk atas dasar teori yang sudah ada.
dalam arti memperbaiki dan memperluas teori-teori lama. Yang keempat, non-etis, artinya yang dipersoalkan buruk baiknya fakta tertentu, tetapi mau menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Tentunya, cara berpikir sosiologis, kita akan menemukan pahaman yang berbeda mengenai arti sosial dengan apa yang diungkapkan oleh para ahli hukum ataupun ahli lainnya. Pemahaman sosiologis memiliki beberapa ciri adalah sebagai berikut. Yang pertama, paham sosiologis memiliki motif penelanjangan, artinya berusaha mengetahui apa yang berada di balik kenyataan sosial yang diterima oleh banyak orang. Yang kedua, motif kurang hormat, artinya selalu mempertanyakan apa yang ada dan tidak menerima sesuatu keyakinan yang sudah terjadi semestinya. Yang ketiga, motif yang tidak menasibkan kenyataan, artinya nilai-nilai pemikiran manusia karena memandang permasalahan dengan dikondisikan menurut tempat dan waktu tertentu. Yang keempat, motif kosmopolitan, artinya motif sosiologi yang bersifat terbuka terhadap dunia luas, memerdekakan orang dalam rangkaian kejadian-kejadian kehidupan manusia, yakni memberikan kesempatan berpikir terhadap cara-cara berpikir dan bertindak yang lain. Para ilmuwan sosiologi terkemuka. Yang pertama, Auguste Comte. Dia sangat beranggapan bahwa sosiologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu statistik sosial dan dinamika sosial. Sebagai statistik sosial, sosiologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik secara lembaga-lembaga kemasyarakatan, sedangkan dinamik sosial maupun menerapung bagaimana lembaga-lembaga masyarakat tersebut berkembang. Yang berikut, asumsi Comte. Comte secara umum mengajukan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Comte, alam semesta diatur oleh hukum-hukum alam yang tak terlihat, sejalan dengan evolusi dan perkembangan alam pikiran atau nilai-nilai sosial yang dominan. Yang kedua, Comte menyatakan bahwa proses evolusi berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, teologis, metafisik, serta positivistik. Yang keempat, Comte memandang seluruh pengetahuan sebagai ilmu sosial dalam pengertian yang luas. Yang keempat, Comte membagi sistem sosial atas 2 bagian, yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Yang berikut, Karl Marx. Karl Marx menggabungkan dirinya sebagai pengikut Hegel. Dari pemandangan Hegel ini, Marx melihat seluruh struktur sebagai lapisan-lapisan yang penuh dengan kontradiksi dan merupakan proses yang terus-menerus berubah secara dialektis. Masyarakat terdiri dari beberapa oposisi yang harus berjuang untuk mencapai sesuatu kedudukan tertentu. Revolusi untuk memperoleh perjuangan tersebut dapat dicapai melalui sintetis baru yang tiada lain adalah pertentangan. Yang berikut, asumsi Marx. Asumsinya dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan menentukan kesadaran. Yang kedua, materi menentukan ideologi. Yang ketiga, masyarakat tergantung pada kondisi-kondisi materi kehidupannya. Yang struktur ekonominya dikembangkan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, seperti perjuangan manusia terhadap alam. Yang keempat, interaksi yang terjadi adalah dialektis atau sintetis akhir, saling menggantikan dari unsur-unsur yang berlawanan. Yang ketiga, Emil Durkheim. Pada abad ke-19, saat Durkheim dewasa, ia dilibatkan dengan problem sosial. Secepatnya pertumbuhan industri dan terjadinya destruksi
masyarakat akibat konflik antar kelompok atau antar kelompok gereja dan negara, politik antisemit, dan tumbuhnya kelompok sosialis. Muncul peristiwa Dreyfus serta timbulnya unsur sosial baru, menyebabkan timbulnya minat Durkheim untuk mengintegrasikan masyarakat Prancis dengan isu utama solidaritas sosial. Durkheim berpendapat pada dasarnya masyarakat sebagai sebuah kesadaran kolektif mempunyai kesadaran yang independen. Sementara kekuatan sosial menurut Durkheim didasarkan pada pandangan kolektif, yaitu berbagai bentuk kekuasaan yang bersandar pada struktur-struktur normatif dari kelompok-kelompok tertentu. Selama kontrol itu diterapkan pada anggota-anggota kelompok melalui norma-norma ini. Asumsi terakhir Durkheim adalah bahwa kejahatan dan bentuk penyimpangan yang lain mempunyai fungsi bagi masyarakat dalam hal penyimpangan, sehingga mendorong perubahan dan perkembangan norma-norma dalam masyarakat. Yang keempat, menurut Max Weber. Pemikiran Weber, bagi Weber, sosiologi dikatakannya sebagai ilmu yang berusaha memberikan pengertian tentang aksi-aksi sosial. Weber terkenal dengan pemikiran ideal, yaitu suatu konstruksi dalam pikiran seorang peneliti yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis gejala-gejala dalam masyarakat. Pemikiran Weber ini telah banyak penulis singgung dalam bagian paradigma sosiologi. Menurut penulis, Weber dan pemikirannya relevan sekali dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Weber menguraikan tindakan individu, stratifikasi, tipe otoritas, dan orientasi agama. Yang berikut, teori kritis. Teori kritis lahir dalam ilmu pengetahuan karena realitas. Cara pandang positivisme terlalu direduksi. Reduksionisme memandang bahwa dalam suatu dipandang hanya dengan menatap dari kursi goyang para ilmuwan belaka, tidak pernah turun ke lapangan secara langsung. Dari perkembangan teori kritis tersebut, Hubbard mencatat ada 3 karakteristik dari teori kritis yang dikembangkan oleh Horkheimer. Pertama, teori kritis diarahkan oleh suatu kepentingan perubahan fundamental pada masyarakat. Kedua, teori kritis dilandaskan pada pendekatan berpikir historis. Ketiga, teori kritis ada untuk upaya pengembangan berpikir kompresif. Yang berikut, konstruktivisme. Paradigma ini berpendapat bahwa alam semesta secara etimologis adalah sebagai hasil konstruksi sosial. Von Gasseldorf membedakan adanya 3 macam tahap konstruktivisme. Yang pertama, konstruktivisme radikal adalah konstruktivisme yang mengesampingkan hubungan pengetahuan sebagai suatu kriteria kebenaran. Yang kedua, realisme. Hipotesis. Menurut aliran ini, pengetahuan atau ilmiah kita pandang sebagai suatu hipotesis dari struktur kenyataan dan perkembangan menuju suatu pengetahuan sejati yang dekat dengan realitas. Yang ketiga, konstruktivisme yang biasa adalah filsafat yang menyatakan pengetahuan kita merupakan suatu gambaran dari realitas itu. Yang berikut, paradigma fakta sosial. George Ritzer memperkenalkan paradigma ini sebagai paradigma yang pertama dalam kejadian sosiologi. Durkheim melihat sosiologi yang baru lahir itu dalam upaya untuk memperoleh kedudukan cabang sebagai ilmu sosial yang berdiri sendiri. Fakta sosial dinyatakan sebagai suatu yang berbeda dengan ide. Sementara itu, fakta psikologi menurut Durkheim adalah fenomena
yang dibawa oleh manusia sejak lahir, bukan merupakan hasil pergaulan hidup masyarakat. Sebenarnya, metode yang dipakai dalam fakta sosial ini mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, metode tersebut tidak mampu menyajikan informasi yang sungguh-sungguh bersifat fakta. Yang mampu disajikan hanya informasi yang dikumpulkan lewat individu. Yang kedua, lebih banyak mengandung unsur subjektif dan informan. James Collins mengakui metode kuesioner dan interview kurang membukakan jalan ke arah penemuan fakta sosial seperti yang pemula diharapkan oleh penganut teori fakta sosial, seperti yang semula diharapkan oleh penganut teori fakta sosial itu sendiri. Yang berikut dari materi harian, yang pertama yaitu tentang kebudayaan dan masyarakat. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Menurut Melville J. Horowitz dan Bronislaw Malinowski, kebudayaan adalah suatu yang superorganik, karena kebudayaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi yang tetap hidup terus walaupun yang menjadi anggota masyarakat silih berganti dikarenakan kematian dan kelahiran. Sifat dan hakikat kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan teralurkan dari perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada lebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan yang diizinkan. Materi yang berikut, lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang beriktisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Wujud konkret lembaga kemasyarakatan adalah asosiasi. Yang berikut, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kehidupan individu yang lain ataupun sebaliknya. Yang berikut, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah suatu bentuk pengelompokan manusia berdasarkan atas pelampiasan sosial yang bertingkat-tingkat. Beberapa contoh dari stratifikasi sosial adalah stratifikasi sosial berdasarkan sistem kasta, stratifikasi sosial berdasarkan tingkat kekayaan. Stratifikasi sosial dapat terbentuk berdasarkan kekayaan atau ekonomi, pendidikan, kekuasaan, atau keturunan. Masyarakat masih lebih menghargai orang yang memiliki kekayaan berlimpah daripada yang tidak memiliki kekayaan sama sekali. Yang berikut, sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Yang berikut, gerakan sosial. Gerakan sosial adalah salah satu kajian ilmu politik yang membahas tentang gerakan perlawanan dengan menyuarakan suatu isu atau wacana dalam perjalanan. Yang berikut, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan mekanisme dalam struktur sosial yang ditandai dengan perubahan unsur kebudayaan, perilaku, norma, organisasi sosial, atau sistem. Contohnya, perubahan sosial yaitu
pengguna traktor menggantikan kerbau untuk membajak sawah, adanya budaya baru untuk membelanja online. Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.